Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Wulandari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini saya bakalan menceritakan tentang petilasan Hayam Wuruk, peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit, seperti gambar di atas ini. Nah, sebelum saya menjelaskan, yuk kita simak video ini biar teman-teman paham sekalian. Patung atau arca Hayam Wuruk ini terletak di Dusun Panggih, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Patung ini merupakan gambaran dari Raja keempat Majapahit yang mencapai puncak kejayaan di era tahun 1350 hingga 1389 Masehi, di mana sosok bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara itu belum pernah digambarkan wujudnya secara fisik. Hingga akhirnya masyarakat setempat menginspirasi di Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini mewujudkan sosok Hyang Hayam Wuruk secara utuh pertama kali di Mojokerto, yakni dengan mendirikan patung Hayam Wuruk setinggi 6 meter yang terletak di halaman depan petilasan Raja Hayam Wuruk. Tempat ini berdominasi dengan batu bata merah yang dikelilingi daerah persawahan, sehingga tempat ini masih terasa asri dan sejuk. Nah, di tempat ini juga terdapat gerbang yang lumayan besar yang terbuat dari besi yang menghubungkan jalan masuk ke dalam petilasan Raja Hayam Wuruk. Nah, setelah masuk gerbang akan ada beberapa patung yang dibangun oleh masyarakat sendiri yang menuansanya seperti kerajaan Majapahit pada dulu, seperti banyak banget peninggalan sejarah Majapahit yang masih dilestarikan di Trowulan ini. Dan ada beberapa pendopo yang di dalamnya adalah peninggalan kerajaan Majapahit dari Raja Hayam Wuruk tersebut. Yuk kita masuk ke dalam pendoponya, seperti apa sih yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada kayak nuansa kerajaan gitu ya, ada payung atau lampu pada zaman kerajaan dulu. Nah, di dalam pendopo ini juga terdapat makam yang dipercayai masyarakat setempat itu adalah abu yang dibakar dari Raja Hayam Wuruk. Terus di sampingnya itu tadi juga ada foto Raja Hayam Wuruk yang berukuran 1 x 1 x 2 meter. Nah, juga seperti ini suasana kayak seperti sepi atau misterius karena tempat ini tuh sebagai tempat meditasi atau juga peziarah, jadinya agak terlalu sepi dan terkesan misterius. Namun nampak di balik kemisteriusan ini terdapat banyak sekali peninggalan Raja Hayam Wuruk di masa kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Pati Gajah Mada di bawah kekuasaannya. Kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaan. Raja Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribhuwana Tunggadewi atau penguasa ketiga Majapahit dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara yang lahir pada 1334 Masehi. Ibundanya adalah putri dari Raja Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyanertaja yang kelak menjadi Bare Bajang. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Brewengker yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Paduka Sori.
dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusumawardhani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana atau Raja kelima Majapahit. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini selama 39 tahun, dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Hayam Wuruk disebut Raja Majapahit terbesar atau paling utama. Keberhasilannya membawa Majapahit menuju puncak kejayaan tidak lepas dari bantuan Mahapati Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jahira Malaka mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada pun terlaksana dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan dengan Champa atau Thailand, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, kain, dan masih banyak yang lainnya. Sistem mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selama pemerintahan Hayam Wuruk terjadi 3 peristiwa penting, yaitu peristiwa Bubat pada 1357 Masehi, perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat leluhurnya, dan yang terakhir adalah upacara cerada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Patni pada 1363 Masehi. Salah satu peninggalan Hayam Wuruk adalah Candi Penataran, Candi Sawantar, Candi Tikus, dan Candi Japung. Namun, ada juga kitab peninggalannya, yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, dan juga Kitab Sustasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bagaimana teman-teman, setelah kita melihat videonya itu tadi, bukankah kerajaan Majapahit itu sangat dilestarikan hingga saat ini? Padahal kerajaan Majapahit telah ada sejak dulu, sejak peradaban Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman semuanya, yuk mari kita ke Trawulan biar kita tahu bagaimana sih aslinya petilasan Hayam Wuruk itu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.